sekalian, apa kabarnya nih di rumah semuanya? Tentunya semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, selamat berjumpa lagi kita dalam ibadah online Amazing Kids Sabtu Ceria. Nah, di sini bersama dengan Kak Silvana dan tentunya dengan Kak Andre akan mengajak adik-adik sekalian bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo persiapkan hati, baik juga hati dan pikiran kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang indah saat sore hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan saat sore hari ini. Jalan serta Yesus, kita nyanyikan pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Berlari yuk, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Lompat yuk, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, mari persiapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masih memuji Tuhan satu pujian penyembahan yang tentunya memberkati kita semua adik-adik sekalian. Tiada yang mustahil bagimu. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik sekalian. Pasti semuanya saat sore hari ini bersuka cita, sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan kita. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita pada saat sore hari ini sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena bercerita tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, kembali firman Tuhan kita pada saat sore hari ini terambil di dalam Injil Lukas. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya masing-masing ya. Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Yuk, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-56. Itu bercerita tentang, atau perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi dalam satu perikop ini bercerita tentang Yesus ketika menyembuhkan anak Yairus, seorang kepala ibadat, dan seorang wanita yang menderita sakit pendarahan. Siapa yang tahu cerita ini? Semua sudah tahu ya adik-adik sekalian. Apalagi bercerita tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Puji nama Tuhan. Pembacaan ini kita tidak usah baca secara lengkap semuanya ya adik-adik sekalian. Tetapi sekali lagi Kak Silvana akan memberikan penjelasan sedemikian kepada adik-adik sekalian agar supaya adik-adik mengerti cerita firman Tuhan kita. Oke? Puji nama Tuhan. Bapak Yairus adalah seorang kepala ibadat. Di sini firman Tuhan sudah katakan demikian. Adik-adik baca ya, baca firman Tuhannya ini. Yairus adalah Yairus adalah seorang kepala ibadat. Nah, anaknya mengalami sakit pada saat itu. Ketika anaknya mengalami sakit dan dia mendengar Yesus sedang ada di daerahnya pada saat itu, Pak Yairus datang dengan sekuat tenaga, datang memanggil Yesus untuk agar supaya Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya yang sedang sakit ini. Anaknya perempuan, baru berumur 12 tahun adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian boleh melihatnya ya, boleh melihat dalam gambar di samping Silvana ini ya. Ketika Pak Yairus datang mencari Yesus, menghadap Yesus dan menceritakan apa yang sedang terjadi kepada anaknya. Nah, lalu Yesus pun mengiyakan dan mengikuti Yairus atau Pak Yairus ini menuju ke rumahnya. Nah, pada saat itu adik-adik sekalian, banyak orang-orang berbondong-bondong hendak melihat Yesus pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Sedang dalam perjalanan, Yesus dalam perjalanan pergi ke rumah Pak Yairus ini. Nah, karena berdesak-desakan dengan orang-orang yang banyak saat itu, ada seorang wanita yang melihat Yesus pada saat itu. Wah, wanita ini melihat ada seorang nabi yang lewat. Bagi dia ya, dia merasa ini ada seorang nabi lewat. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah Yesus. Nah, ketika Yesus sedang lewat pada saat itu, wanita ini dengan sekuat tenaga memegang jubah Yesus atau ujung dari jubah Yesus. Nah, ketika perempuan ini menyentuh jubah Yesus, apa yang terjadi? Yesus merasa ada sesuatu yang memegang, ada sesuatu yang keluar dalam diri Yesus, sehingga Yesus memberhentikan langkahnya dan Yesus mencari-cari apa yang sedang terjadi. Kira-kira seperti itu ya adik-adik sekalian. Adik-adik boleh melihat ya dari gambar-gambar yang akan ditampilkan pada saat sore hari ini, bagaimana ketika wanita ini menjamah jubah Yesus dan Yesus merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam diri Yesus, sehingga Yesus mencari-cari. Dan murid-murid berkata pada saat itu, Yesus, ini banyak orang sedang berdesak-desakan. Bagaimana mungkin ada orang, kita tidak tahu siapa yang memegang jubah Yesus. Tetapi Yesus merasakan ada sesuatu, tidak. Yesus berkata bahwa ada sesuatu yang memegang saya. Nah, wanita ini atau ibu ini dengan ketakutan, dia berdiri dan menceritakan apa yang terjadi. Dia menceritakan bahwa dia sedang sakit, sedang mengalami sakit pendarahan adik-adik sekalian. Dan
ketika dia mendengar Yesus datang di daerahnya pada saat itu, dia berusaha, dia dengan sekuat tenaga datang untuk memegang, agar asal dia merasa bahwa asal saja dia memegang jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Dan benar adik-adik sekalian, ibu ini mendapatkan kesembuhan. Dia disembuhkan dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Haleluya. Adik-adik sekalian, kita melihat Yesus berkata bahwa ibu, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Karena dia mau percaya, maka dia sudah disembuhkan. Nah, adik-adik sekalian, kemudian lanjut lagi ya dengan Pak Yairus ini. Jadi sudah selesai dengan ibu wanita yang mengalami sakit pendarahan. Ibu ini sudah disembuhkan. Lanjut lagi, Yesus melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Pak Yairus ini. Nah, datanglah keluarga Pak Yairus ini berlari-lari menjangkau mereka pada saat itu dan berkata bahwa anakmu ini sudah mati. Jadi anak perempuan dari Pak Yairus ini yang tadinya sedang sakit, mereka bawa kabar bahwa sudah mati, sedang berduka. Sampailah Yesus ke rumah Pak Yairus ini, adik-adik sekalian. Sampailah Yesus di sana dan seluruh keluarga menangis. Mereka sangat berduka karena anak perempuan mereka ini sudah dinyatakan sudah meninggal pada saat itu. Nah, Yesus berkata, jadi Yesus memasuki tempat kamar di mana anak ini berbaring pada saat itu. Dan Yesus tidak memperbolehkan orang lain untuk masuk pada saat itu, hanya bersama beberapa murid Yesus. Dia masuk, memegang anak ini. Dia datang dan memegang anak Pak Yairus ini. Ketika Yesus memegang anak ini, maka apa yang terjadi, adik-adik sekalian? Anak ini mengalami kesembuhan. Tiba-tiba anak ini berdiri dan Yesus berkata kepada keluarganya agar supaya dia diberikan makan, agar supaya anak ini diberikan makan. Nah, apa yang terjadi? Keluarganya pada saat itu sangat bersuka cita. Mereka melihat mujizat terjadi di dalam keluarga mereka. Anak ini yang tadinya sudah dinyatakan meninggal boleh mengalami bukan kesembuhan, tetapi dibangkitkan dari kematiannya. Nah, adik-adik sekalian, dari firman Tuhan yang kita pelajari saat sore hari ini, kita mau belajar bahwa tetap terus percaya, tetap terus beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, asal kita mau percaya, asal kita datang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat sore hari ini. Dan saatnya kita masuk dalam ayat hafalan kita pada saat sore hari ini. Ayat hafalan kita terambil di dalam Kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ketiga. Kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayat 22a. Sekali lagi, Roma pasal 3 ayat 22a. Bunyinya, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Satu kali lagi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jangan lupa dihafalkan adik-adik sekalian, dan seperti biasa boleh dikirimkan kepada Tante Lina atau kepada Tante Nova. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat sore hari ini. Mari ambil sikap yang baik, yang manis, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami semua saat sore hari ini diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap terus bawa seluruh adik-adik Sabtu ceria ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekolah online. Tuhan juga mau tolong dan Tuhan sertai. Kesehatan, kekuatan biarlah menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik sekalian dimanapun berada. Kami selesai dalam ibadah kami saat sore hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik sekalian, jangan lupa ya, tetap terus rajin cuci tangan kalau pergi-pergi.
pakai masker, dan tentunya jaga kesehatan. Tentunya adik-adik sekalian tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.